Usulul fiqh sahlun am sa'bun? Hah? Insyaallah sahlun. Bahkan kalau disenengi jadi enak. Usul fikih ini kalau disenengi seperti antum senang makan pecel lele. Naam. Telah kita jelaskan kemarin makna dari al-fiqhu. Bahwa al-fiqh secara lughah maknanya adalah faham. Naam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin madza la tafqahuna tasbihahum." Ay, ma makna la tafqahun? La tafhamuna. Ya, tidaklah dari sesuatu apapun melainkan bertasbih terhadap Rabb-nya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Ini secara lughah, secara bahasa. Wastilahan. Adapun secara istilah makna al-fiqh ma'rifatul ahkami syar'iyyati, mengenal ya hukum-hukum syar'i, al-amaliyati, yang bersifat amalan, bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Dengan dalil-dalil yang terperinci. Nah, itulah secara istilah. Jadi usahakan ya ikhwan, kalau dalam ilmu fikih, ta'rif itu harus antum hafal. Dalam hal ta'rif, hafal. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Nah. Dan ya, kalau memahami ta'rifat itu sangat mudah sekali pada usul fikih. Yang penting kita paham, insyaallah menghafalnya mudah. Ya. Sebab kitab ini sendiri itu kedudukannya seperti matan al-usulus tsalatsa. Maka sebagaimana matan al-usulus tsalatsa itu antum hafal, plek begitu. Ini juga bisa. Nah, kitab ini pun bisa dihafal sekian. Beberapa ikhwanuna waktu kita belajar ini hafal. Plek. Nah, huruf harfan. Nah, yang disebabkan karena disebutkan ta'rif, kemudian dijelaskan ta'rif tersebut mudah sekali. Nah, ini secara istilah. Jadi yang dimaksud dengan al-fiqh istilahan ta'rifatul ahkam, mengenal hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang bersifat amalan dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, bi'adillatiyah tafsiliyah. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan ta'rif tersebut. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan perkataan kami di sini ma'rifah. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini al-ilmu wadh-dhann. Adalah ilmu dan dhann. Ilmu maksudnya apa? Yakin, ya. Adh-dhann yaitu prasangka. Ya, yang dimaksud di sini adh-dhann adalah adh-dhannul ghalib. Yaitu persangkaan yang mendekati kebenaran, begitu. Bukan hanya sekedar prasangka biasa. Nah, kalau hanya sekedar prasangka begitu tidak mendekati kebenaran, enggak. Nah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bukan itu yang dimaksud. Yakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini dengan adh-dhann di dalam amalan fikih adalah adh-dhannul ghalib. Nah, ya, prasangka yang mendekati kebenaran, itulah yang kita amalkan.
Lianna idrakal ahkamil fiqhiyah, karena untuk menjangkau hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqiniyan, terkadang dia bersifat yakin, iya kan? Yang bersifat yakin seperti apa misalnya, kawan? Bahwa sholat duhur itu berapa rakaat? 4. Ini yakin sudah. Tidak ada prasangka dalam masalah ini. Tidak ada zan. Sholat asar itu 4. Sholat maghrib 3. Ya. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Dan seterusnya. Yang disepakati. Dan dalil yang jelas. Wadih, jeli. Nah, ini adalah perkara yang sifatnya yakin. Air itu suci dan mensucikan. Yakin sifatnya. Nah, dan yang lainnya. Wa qad yakunu dhanniyan, dan terkadang ilmu fikih itu pun sifatnya dhanni. Ya kan? Prasangka yang lebih mendekati kebenaran. Contohnya seperti apa misalnya, kawan? Setelah bangkit dari ruku, apakah bersedekap atau diturunkan? Irsal atau al-qabd? Mana yang rajih? Khilaf terjadi jalan para ulama. Sebagian para ulama merajihkan bersedekap misalnya. Maka bersedekap ini di saat dia mengamalkan ini dzan yang rajih bagi dia. Iya kan? Nah, bukan sesuatu yang diyakinkan. Kalau yakin pasti yang menyelisihinya salah, kan begitu. Nah, ya, demikian pula yang lainnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ketika turun sujud, mana yang didahulukan? Tangan atau lutut? Nah, dan seterusnya. Ya, maka ini yang merupakan permasalahan-permasalahan khilaf tersebut yang dalil-dalil itu saling tarik menarik dan kuat dalil yang tersebut sifatnya dhanni gitu. Ya, kama fi katsirin min masailil fiqhi, sebagaimana yang terdapat dalam kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ma'rifah. Ya. Secara istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Jadi kita sudah mengetahui ma'rifah, bahwa ma'rifah itu mencakup apa? Yakin dan dhan. Yang dimaksud dengan dhan adalah az-dhannul ghalib. Dhan yang mendekati kebenaran. Wal muradu biqaunina, yang dimaksud dengan perkataan kami, al-ahkamus syar'iyyatu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam syar'iyyah? Apa itu al-ahkam syar'iyyah? Hukum-hukum syar'i. Yaitu al-ahkamul mutalaqqatu minas syar'i. Hukum-hukum yang ditalaqi. Mutalaqqah, yang diambil. Yang diterima. Minas syara', dari syara'. Dari syariat. Naam. Ya. Hukum yang diambil dari syariat. Syariat mana? Al-Quran wa Sunnah. Kal wujub, seperti wajib. Ya. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib misalnya. Wa tahrim, seperti haram. Minum khamr itu hukumnya haram. Bermain judi itu haram. Riba itu haram. Nah, itulah yang dibicarakan di dalam ilmu fikih. Ya. Jadi fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syar'i, yaitu mengenal hukum ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, ini mubah. Mengenal hukum syar'i. Fa kharaja bihi, maka keluar dari pernyataan kami al-ahkamus syar'iyyah, yang tidak termasuk dalam pembahasan ini adalah al-ahkamul aqliyatu, hukum-hukum secara akal. Nah, ini tidak dibahas dalam ilmu fikih, dia kan? Hukum secara akal.
Hukum secara akal misalnya apa? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sogir. Yakin? 2. Nah. Ya. Kama'rifati, seperti mengenal annal kulla akbaru minal juz'i, bahwa seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Ya memang. Iya kan? Akal-akalan. Seluruh lebih besar daripada sebagian. Antum mau mengatakan sebagian lebih besar. Nah, fi aqlika syai'un. Nah, seluruh masjid lebih besar daripada sebagian masjid. Seluruh kelas lebih besar daripada sebagian kelas. Nah, itu jelas. Wal juz'u asgharu minal kull. Nah, sebaliknya, bahwa sebagian itu lebih kecil daripada keseluruhan. Itu namanya akal-akalan. Nah, ini tidak dibahas dalam ilmu fikih. Nah, ya. Wal ahkamul adiyah. Nah, dan juga yang tidak termasuk, yang tadi yang tidak termasuk pertama hukum akal. Kemudian yang kedua yang tidak termasuk dalam pembahasan fikih, ahkamul adiyah, hukum kebiasaan. Ya. Yang biasa terjadi. Contohnya apa? Kama'rifati nuzulit tal. Seperti pengenalan kita turunnya embun. Turunnya embun. Fil lailati syatiyati, di malam hari yang dingin. Nah, idza kana al-jawu sahwan, apabila udaranya cerah. Biasanya di malam hari itu yang turun apa? Embun, kabut, gitu. Musim dingin. Itu hukum secara kebiasaan. Atau yang lain misalnya, hukum apa lagi ya kawan? Ahkam hissiyah juga tidak termasuk. Hukum secara his. Seperti mengenal bahwa api itu panas. Dan es itu apa? Dingin. Dingin. Naam. Dan batu itu keras. Ada batu yang lembek. Nah, itu namanya ahkam hissiyah. Ini semua tidak dibahas dalam ilmu fikih. Yang dibahas dalam ilmu fikih al-ahkamu asy-syar'iyyah. Wadah ya kawan? Naam. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami al-amaliyah. Nah, itu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah. Jadi hukum syar'i yang dipelajari dalam ilmu fikih ternyata bukan hukum syar'i secara keseluruhan, tapi hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Gitu. Ya. Wal muradu biqaulnya al-amaliyah ay ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yang tidak berhubungan dengan keyakinan. Nah, tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Begitu. Kasolah, seperti sholat, ya kan? Wazakah, seperti zakat. Naam. Nah, inilah yang dibahas secara amal, secara amaliyah. Naam. Fakharaja bihi, maka keluar dari pembahasan fikih ma yata'allaqu bil i'tiqad. Apa-apa yang hubungannya dengan permasalahan akidah. Ya, semata-mata keyakinan begitu. Meyakini tentang Allah, meyakini tentang Rasul, kitab, semua hubungannya dengan akidah. Ini tidak termasuk katauhidillah, seperti mentauhidkan Allah, wa ma'rifati asma'i wa sifati, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Tidak dinamakan fikih di dalam
istilah syar'i. Perkataan beliau tidak dinamakan fikih di dalam istilah memberikan isyarat bahwa terkadang masalah akidah pun dinamakan fikih. Tapi apa? Fikih dalam hal bahasa. Oleh karena itu Abu Hanifah, ya, ada kitab yang dinisbahkan pada beliau judulnya Al-Fiqhul Akbar. Fikih Akbar namanya kitab itu. Isinya masalah tauhid, akidah. Nah, sehingga sini menunjukkan terkadang permasalahan akidah pun dinamakan fikih. Tapi kalau fikih berdasarkan definisi istilah yang disebutkan di sini, maka akidah tersebut tidak termasuk. Bisa difahami, ikhwan? Nah. Jadi kita sudah memahami ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah yang bersifat amal. Wal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami, min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci. Apa maknanya? Min adillatihat tafsiliyah. Yaitu adillatul fiqhi, dalil-dalil fikih. Al-makrunatu, yang ditemani, ya, atau yang digandengkan bimasailil fiqhi tafsiliyah, dengan permasalahan-permasalahan fikih yang sifatnya rinci. Nah, seperti misalnya kita mengatakan apa? Babi itu hukumnya haram. Dalilnya berdasarkan firman Allah, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, air itu hukumnya suci dan mensucikan. Dalilnya adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini namanya dalil-dalil secara terperinci. Itulah ilmu fikih. Ya, jadi ilmu fikih itu adalah pembahasan fikih yang memang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan secara terperinci disebutkan. Seperti kitabul Al-Mughni Ibnu Qudamah. Naam, seperti kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Seperti kitab Al-Munakhalah, kitab-kitab yang lain, kitab fikih. Al-Ikhtiyarat. Naam, dan yang lainnya. Nah, kitab ini namanya kitab-kitab fikih karena di dalamnya disebutkan dalil-dalil tersebut secara terperinci, langsung menyentuh Al-Quran dan sunnahnya. Ya. Fakharaja bihi usulul fikih, maka tidak termasuk dalam pembahasan fikih adalah usul fikih. Tidak termasuk. Nah, karena usul fikih itu pembahasannya hanya membahas tentang apa? Kaidah-kaidah secara global, secara mujmal, bukan secara terperinci. Nah, misalnya apa? Perintah, faedahnya adalah menunjukkan wajib. Larangan memberikan faedah haram. Itu tidak langsung menyentuh dalil. Tapi yang dibahas adalah kaidah secara global. Maka ini tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Li'annal bahtha fihi, karena pembahasan dalam usul fikih innama yakunu, hanya terjadi atau sesungguhnya hanyalah dengan cara fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Disebutkannya dalil-dalil fikih itu secara global. Sedangkan yang diinginkan dari fikih secara istilah, pembahasannya terperinci. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, pengertian usul fikih yang pertama. Ya. Dan pengertian yang pertama ini tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu usul fikih. Ya. Faham ya ikhwan? Akan tapi pengertian usul fikih yang pertama itu hanya dijelaskan apa makna usul secara tersendiri, secara bahasa dan secara istilah, apa pula makna fikih secara bahasa dan secara istilah. Ya, adapun nanti pengertian yang kedua ditinjau dari tinjauan yang kedua, barulah di situ akan dijelaskan pengertian tentang usul fikih, di mana usul fikih ini berupa cabang ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka insyaallah taala kita lanjutkan di
pertemuan yang berikut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.